Hai teman-teman, selamat datang lagi sama saya Dokter Cici dan hari ini sesuai request teman-teman mau bikin video reaction terhadap medical drama. Jadi real doctor react to a medical drama. Ini kali ini aku udah pilihin salah satu medical drama yang katanya bagus banget, Hospital Playlist. Kita langsung mulai nonton aja ya. 우리 또 나갔어요? 예, 저 깜빡깜빡 하더니 또 나갔어요. 아유, 아예 전기 공사를 새로 해야 될 것 같은데. 일단 임시로 작업은 해드릴 텐데 또 나가면 그땐 큰데 부르세요. 예, 제 방 공사는 내일 하셔도 되는데 밤늦게까지 감사합니다. 어, 아저씨 조심하세요. 아저씨 두꺼비 집 내리고 Ini 하세요. power tip ya 장갑도 teman-teman. 안 끼고 Setiap 그렇게 kali mau 맞으면 melakukan sesuatu 감전되는데. kegiatan elektrik jangan lupa safety number one. Nah, ya kan? 119. Oke. Ini langsung telepon ambulan. Itu penting banget ya. Call for help paling pertama ya. 괜찮으세요? 어디가 Nah, ini 불편하세요? 여보세요? cukup bagus ya. 여기 Langsung 두방동 cek kesadaran dan 삼성가실인데요. lain-lainnya. 감전으로 사람이 쓰러졌습니다. Nah, tapi yang menarik ini, biasanya kalau beberapa medical drama itu aku lihat ada beberapa yang kurang tepat karena biasanya kalau ada pasien yang nggak sadar itu nanti urusan defibrillator tuh yang kayak pakai kejut jantung listrik dan lain-lain. Kita lihat di medical drama ini kayak gimana. Oke nggak? 예, 빨리 좀 와주세요. 예, 빨리요. 가슴이 답답해요? 숨쉬기 힘드세요? 아이고, 어떡해. 아이고, 어떡해. Nah ini tindakan yang ini namanya adalah melakukan chin lift sama jaw thrust. Jadi itu fokusnya adalah untuk memaksimalkan ini apa ya, kerongkongan kita itu posisinya benar supaya lebih mudah untuk udara masuk, tidak terhambat sama lidah kita. Very good. Teman-teman bisa lihat juga itu CPR-nya bagus banget ya. CPR yang bagus itu bukan pakai pergelangan tangan tapi pakai tekanan badan. Jadi satu badan tuh gerak. Nah, itu bagus banget ya. Oke, ini untuk yang video yang pertama ini awalnya ini udah bagus banget sih menurutku. Untuk medical drama dia udah standar medis lah, bukan sekedar drama-dramaan. Oke, lanjut. 저는 장중첩증을 수술을 안 Oke, 하고 itu subsepsi. 시술로 Ya, 치료한다. ya ini lazim banget ya teman-teman kalau misalnya ada keluarga atau orang tua yang sebisa mungkin menghindari tindakan operasi karena gimana kan operasi pasti dianggap beresiko gitu. Jadi ya normal lah untuk keluarga tanya gini. 하더라고요. 아까도 Kita lihat 말씀드렸지만 apa alasannya harus 빈다 operasi. 경우엔 괴사가 오케이. 진행되고 있을 가능성이 높아서 Ada nekrosis. Ya, ada nekrosis. Jadi kalau misalnya teman-teman sedikit info aja kalau misalnya seseorang sudah ngalamin nekrosis itu wajib banget untuk dioperasi. Soalnya kalau misalnya sudah nekrosis itu kalau dibiarkan saja itu malah jadi masalah teman-teman. Kalau ada organ yang sudah nekrosis sudah rusak artinya ya, sudah busuk gitu. Itu justru akan menyebabkan organ-organ di sekitarnya itu ikutan busuk gitu. Jadi yang busuk ini harus segera dibuang, dipotong, dibuang. Jadi mau nggak mau solusinya operasi. Nggak bisa kalau cuma pakai obat-obatan. Karena kuncinya tadi sudah ada nekrosisnya. 수술 외엔 방법이 없어요. Ya, surgery is the only option 확실한 benar. 거죠, 선생님? 수술해도 되는 거죠? 수술해도 되는 게 아니라 수술하셔야 Nah, 됩니다. setuju, harus surgery. sih. 그래도 인터넷에서 보니까 Oke. 수술하면 애기가 안 Ini kondisi sejuta umat ya. Kalau ada keluarga yang baca, "Dok, menurut Google kok kayak gini, kok menurut internet kayak gini bla bla bla." Oke, sebenarnya informasi yang ada di Google atau internet itu biasanya memang nggak salah, cuma tidak bisa serta-merta langsung diinterpretasikan begitu saja. Intussusepsi memang tadi udah aku bilang juga ya, nggak semua harus dengan tindakan operatif. Ada juga dengan kondisi yang lainnya, makanya kita harus lihat case by case-nya. Kalau case ini kan tadi udah jelas, nekrosis kuncinya. Makanya mau nggak mau pasti harus operasi, nggak ada jawaban lain. Dan di sini katakan kayak bisa menghambat tumbuh kembangnya, tambah tingginya anak-anak. Ya nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya. Tinggi rendahnya anak-anak itu ya hubungannya tergantung nutrisinya, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya anak jangan lupa timbang rutin di puskesmas, di vaskes, buku KIA-nya diisi, oke? Itu penting. 한다고 그러던데. 그런 건 믿지 마시고요. 나가셔서 빨리 ini 원무과 sering 수술부터 banget 하세요. 알겠습니다. 저 그럼 정말 선생님만 믿고 저희 빛나 찾아보니까요. 대성병원에서 direkam ternyata ya. 수술을 안 빛나 병실 났나요? 병동에 전화 한 번 더 부탁드립니다. Ya, normal lah kayak saya kalau kondisi-kondisi 감사합니다. kurang percaya sama dokter terus direkam. 예, 앉으세요. 엄마 이 짝을 오케이. 앉아. Ini aku nggak tahu ya ini dokter
Kayaknya sih dokter saraf ya, karena tadi ada foto-foto ronsen-ronsennya itu ya. CT scan, MRI gitu ya. 결과가 나왔는데요. Oke, mau bacain hasil. CT상 혹이 보여서 오케이, MRI 람. 촬영을 하셨는데 Oke. 안타깝게도 악성 가능성이 있어 보여서 조직 검사로 확인해 봐야 돼요. We'll have to do a biopsy. 어머니 Ini aku nggak tahu ya, mungkin karena sesuai dengan kondisi di Korea ya. Cuma kalau di Indonesia kita nggak gampang langsung bilang kayak oh ini sesuatu ini kanker apa bukan gitu. Biasanya kita bilang massa. Ya, jadi kalau misalnya ada ketemu benjolan di otak gitu dari hasil scan-nya, CT scan atau MRI lebih jelas gitu, itu kita bilang ada massa nih, ada something gitu. Tapi kita nggak bisa ngomong itu langsung tumor jinak apa tumor ganas atau kanker itu langsung secara spesifik gitu. Kita pasti perlu biopsi biasanya. Ya, jadi tidak lazim untuk dilakukan di Indonesia langsung ngomong kayak gini. 연세도 많으시고 또 종양의 위치가 좋지 않기 때문에 Sudah usia, lokasinya susah, 보여집니다. jadi agak susah untuk operasi. Ya benar sih, kalau di otak biasanya nggak selalu harus operasi pilihannya, bisa pakai radioterapi juga. 신경교종이 맞을 경우 악성도가 낮은 1, 2등급이면 방사선 치료만으로도 생존율이 grade-nya, 높고 survival rate, 만약 뭐 3, 4단계일 grade 3, 경우엔 grade 4. Jujur kalau kita ngomong kayak gini langsung ya di pasiennya, itu pasti penolakannya besar banget kalau untuk masyarakat Indonesia apalagi. Makanya kalau di masyarakat Indonesia ketika kita nggak semua informasi itu kita beberkan langsung secara serta-merta gitu. Pasti bertahap, kayak tadi stop sampai kayak oh ada masa nih kita perlu biopsi. Udah biasanya stop sampai di situ aja sih. Kita nggak terlalu detail sampai ngomong kayak grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 apa kayak survival rate-nya. Kalau misalnya grade 1 itu kayak chance hidupnya masih besar, grade 4 parah dan lain-lain, itu biasanya pasien tidak gampang untuk memproses berita jelek itu sekaligus. Jadi harus dipilah-pilah gitu teman-teman. Ya. Jadi dokter tuh biasanya pasti ngomongnya sepotong aja dulu, nanti setelah biopsi keluar hasilnya gimana, nah itu baru dijelaskan lagi supaya membantu supaya pasien ini bisa ada waktu untuk memproses, bisa menerima kondisinya gitu. Kalau semua yang jelek, semua worst case atau worst skenario-nya itu keluar semua, pasien udah kadung down duluan dan biasanya nggak mau melakukan tindakan apa-apa. Jadi malah jelek nanti ke depannya. Pergi pasiennya, nggak balik teman-teman, malah kita kehilangan pasien untuk dirawat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga biasanya, karena yang tadi pasiennya udah tua juga. Nah, kalau pasiennya udah tua, pertimbangan terapi itu berubah. Karena sekarang ada yang namanya paliatif terapi. Jadi kalau misalnya kondisi-kondisi pasien yang udah terminal atau yang udah stadium akhir, udah yang agak kondisinya jelek, kita nggak fokus untuk menyembuhkan lagi, tapi fokus untuk memaksimalkan kualitas hidupnya dia. Sisa-sisa hidupnya, waktunya itu supaya maksimal, yaitu dengan paliatif terapi. Obat-obatannya bukan obat-obatan kemo yang menyiksa dan lain, tapi obat-obatan yang membantu untuk menunjang hidupnya supaya lebih baik aja gitu. Nah ini biasanya dipegang sama ada spesialis khususnya gitu, yang untuk ngurus care paliatifnya itu. Ya, kalau di Surabaya kayaknya di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu salah satu yang paliatif care-nya itu sangat bagus. Telur. 빨리 와, 아까 송아. 못했던 언제 노래네. 풀을지 몰라. langsung. Oke, aku nggak tahu ya itu telur manfaatnya apa dengan hubungannya dengan suara atau apa gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya umum ya, STMJ ya kan, minum susu telur madu mentah-mentah gitu. Mungkin untuk nutrisi protein. Kalau teman-teman tahu apa sih efeknya kalau telur dengan suara, tulis aja di komentar. Aku pengen tahu juga sih, penasaran juga apa kaitannya telur mentah itu sama dengan suara atau nambah kekuatan dan lain-lainnya itu. Oke, ini katanya yang kondisi emergency ya. Salah satu kondisi emergency ini lagi CPR, aku lihat ya. Proses CPR. 어머님, 민영이 이제 그만. 해볼게요, 어머니. Nah, di sini penting teman-teman, kayak ada yang namanya otonomi. Jadi kalau anak-anak biasa diwakili sama orang tuanya, tapi setiap pasien pada dasarnya punya hak otonomi, yaitu hak untuk menentukan dia masih mau lanjut terapi apa enggak. Ya, ini bisa dua sisi. Kayak tadi kan mamanya sih bilang bahwa mau lanjutkan CPR-nya gitu. Ya itu haknya keluarga gitu.
Tapi bisa juga sebaliknya, ketika misalnya dia sudah dalam keadaan kritis tapi dia sudah tanda tangan yang namanya DNR atau do not resuscitate, berarti dia tidak mau dilakukan bantuan gitu, kayak CPR apa, itu tidak mau. Jadi begitu kritis ya sudah dibiarkan. Nah, itu hak pasien. Ya ini memang pro kontra ya, kadang-kadang kita ngerasa kayak aduh ini pasien masih bisa diselamatkan nih. Tapi pasien memilih untuk DNR, ya kita harus menghargai, mengikuti keputusan pasien juga gitu. Jadi 민영이 많이 아플 nah, coba 거예요. perhatikan ekspresi dokternya ini. 이제 편하게 해줘요 우리. Itu salah satu ekspresi yang bagus banget sih. Kayak dia menunjukkan ekspresi sedih, tapi juga keputusan yang terbaik menurut dia, apa yang harus dilakukan. Ini salah satu contoh yang menurutku bisa ditiru sama dokter-dokter Indonesia sih. Terutama ya, kalau kondisi-kondisi pasien terminal kayak gini. Ini salah satu skenario yang menurutku harus kita praktekkan juga sih, lebih banyak di Indonesia juga. Kalau teman-teman perhatikan, lihat di sini ya. Lihat semua perawatnya, semua dokter yang bertugas itu menunjukkan rasa sedih gitu. Ini bagus banget karena itu memberikan support moral buat keluarga pasien bahwa memang para dokter, perawat semua ini berusaha maksimal. Kadang-kadang komunikasi kita kurang sehingga kita sudah tahu kita lakukan yang maksimal karena kita tahu secara medisnya gimana, tapi kan tidak terlihat dari sisi pasien sehingga biasanya keluarga pasien tuh marah-marah. Ini penting, lihat kan posisinya mereka semua kayak ada rasa sedihnya gitu loh. Dan mereka nggak langsung hilang, nggak langsung pergi kembali ke tugas masing-masing gitu. Dia stay nemenin keluarga di situ, tetap untuk support gitu. Oke teman-teman, itu mungkin sedikit cuplikan terkait reaksi tentang film Hospital Playlist ya kan. Menurutku bagus banget sih ini medical drama karena dari sisi dokter aku banyak belajar juga, lihat beberapa momen-momennya tadi. Ya, banyak yang bisa aku petik dan aku praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Buat teman-teman yang nonton juga jadi lebih tahu kondisi medis realnya tuh gimana. Menurutku boleh banget ditonton, patut banget ditonton. Dari sejauh ini medical drama yang aku nonton, ini one of the best lah. Kalau teman-teman tertarik untuk lihat konten-konten berikutnya tentang medical drama atau ide medical drama lainnya, komen aja di bawah. Nanti aku coba nonton juga, nanti aku reactin juga bareng-bareng. Oke, segitu aja videonya. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Subscribe juga kalau misalnya teman-teman mau dukung channel ini jadi lebih baik lagi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.